Saudaraku dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Allah pagi ini, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesibukan kami dalam memulai aktivitas hari ini, kami bersyukur boleh disadarkan untuk mengikuti perenungan pagi. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman-Mu saat ini di dalam kehendak Tuhan Yesus. Amin. Firman Allah yang kita akan baca dan renungkan secara singkat pada pagi hari ini itulah dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus, menyikapi penyebaran COVID-19 saat ini, yang juga kita sudah tahu semua ada varian baru, kita mungkin bertanya apa yang akan terjadi ke depan, apa yang terjadi hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, mengingat wabah pandemi COVID-19 ini bukannya melanda atau menurun bahkan menghilang, tetapi malah memunculkan varian baru yang disebut juga dengan varian Delta atau nama yang lain. Kita mendengar bunyi ambulans yang bertalu-talu yang mengingatkan kita bahwa semakin banyak pasien COVID-19 yang menjadi korban ataupun yang menuju kepada rumah sakit untuk dirawat. Dan itu menunjukkan bahwa semakin kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Semakin kita dihimpit oleh pergumulan seperti ini, maka firman Tuhan mengibaratkan Tuhan sebagai pokok anggur, dan kita sebagai manusia yang rapuh ini adalah ranting-rantingnya. Seperti pokok anggur dan ranting-ranting yang harus menyatu untuk bisa berbuah, untuk bisa hidup. Demikian juga dengan kita menghadapi saat-saat yang genting ini, menghadapi saat-saat yang menegangkan dan menakutkan, kita harus tetap berbuah. Dan syaratnya adalah kita harus tetap melekat atau tinggal di dalam Tuhan Yesus yang disebut juga sebagai pokok anggur yang benar. Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu pesan firman Tuhan, jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Dan semakin banyak penyakit, semakin banyak virus, semakin banyak yang menakutkan, semakin menyadarkan kita bahwa memang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya ingat bahwa dalam firman Tuhan juga diingatkan kepada kita bahwa kan ada saatnya di mana kita tidak akan bisa lagi berkumpul. Ada saatnya di mana kita sulit untuk beribadah. Dan banyak orang yang akan lari daripada Tuhan. Banyak orang yang terdahulu akan terkemudian. Dan inilah saatnya kita harus tetap tinggal dalam Dia. Kalau kita sekarang tidak bisa leluasa beribadah seperti sedia kala sebelum COVID-19, tidak bisa secara maksimal beribadah, berjumpa dengan orang-orang lain, maka tentu di rumah, dalam ibadah pribadi, ibadah keluarga,
kita tetap harus menjaminkan bahwa kita tetap ada dan tinggal di dalam Dia. Kita tidak bisa melawan COVID-19 ini tanpa Tuhan. Dan memang kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan kiranya ini menjadi pegangan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semakin kita ditindas, dihimpit oleh pergumulan seperti ini yang menjadi pergumulan global, maka juga kesempatan untuk semakin melekat dan tinggal intim dengan Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Dia supaya bisa berbuah dan bisa berbuat. Syaratnya adalah bahwa kita tidak hanya mengetahui Allah, tetapi juga lebih daripada itu mengenal dan intim dengan Dia. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintu. Masuk dalam kamar artinya bahwa kita ingin selalu intim dengan Tuhan. Di tempat yang tersembunyi, Tuhan juga hadir dan menjawab doa-doa kita. Supaya kita bisa berbuah, kita bisa tetap menjadi berkat bagi keluarga dan orang lain, dan bisa menghadapi COVID-19, menghadapi tantangan ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Semoga firman Allah pada pagi hari ini menguatkan kita semua. Haleluya, amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran yang hidup. Kiranya kami terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Supaya kami berbuah dan bisa berbuat dalam menghadapi COVID-19 dengan iman, pengharapan, dan kasih. Terpujilah namamu, haleluya, amin.